Shalom saudara yang terkasih. Hari ini sungguh luar biasa ya. Dimana kasih dan penyertaan Tuhan itu masih selalu ada di dalam hidup kita. Dimana Tuhan masih menyertai kita luar biasa. Kita masih diberikan nafas kehidupan sehingga pada hari ini kita masih ada sampai saat ini. Itu semua oleh karena kasih dan karunia Tuhan dalam hidup kita. Untuk Anda yang sedang mengalami permasalahan di dalam hidup Anda, percayalah bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu selalu menyertai Anda. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Sekalipun itu Anda mungkin meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan rindu untuk Anda saat ini. Anda bisa mencari Tuhan lebih lagi. Tinggal di dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Mari, saat Anda yang saat ini sedang mengalami banyak sekali pergumulan di dalam hidup Anda, ini adalah saat dan waktu yang tepat di mana Anda akan mendengarkan firman ini dan Anda akan merasakan ketenangan di dalam hidup Anda lebih lagi. Saya mau sharing firman Tuhan pada hari ini, di mana ini adalah suatu firman yang sungguh-sungguh sangat menjadi berkat buat hidup saya, ya, di mana Mazmur 42. Mazmur 42 ini adalah Mazmur yang dituliskan oleh Bani Korah. Mazmur yang dituliskan oleh Bani Korah, di mana Mazmur ini merupakan nyanyian untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran Bani Korah. Kita tahu bahwa Bani Korah itu adalah salah satu keturunan daripada orang-orang berdosa. Orang-orang yang bisa kita katakan bahwa dia adalah salah satu keturunan penjahat, ya, di mana Bani Korah dulu adalah orang yang menentang Tuhan, dan Tuhan Allah itu memberikan hukuman yang luar biasa bagi keturunan daripada Bani Korah, di mana Tuhan masih menyisakan satu keturunan Bani Korah, ya, satu orang yang akhirnya dipakai Tuhan untuk menulis firman ini, Mazmur ini, dan ini sangat sungguh-sungguh memberkati. Di mana seorang pendosa, seorang yang memiliki dosa daripada keturunan-keturunan yang sebelumnya, itu dosa yang selalu diingat-ingat pada zamannya, ya. Ini adalah cerita pada zamannya Musa, di mana orang-orang di saat zamannya Musa itu selalu memberikan diskriminasi, istilahnya diskriminasi untuk orang-orang pendosa atau keturunan-keturunan daripada pendosa. Bani Korah kan adalah keturunan pendosa, sehingga Bani Korah tidak kemudian Bani Korah tidak dipandang dengan baik oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi disinilah kita melihat bahwa orang-orang yang berdosa seperti orang-orang dari keturunan pendosa, atau bahkan orang-orang yang berdosa sekalipun, Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai untuk memberitakan Injil, untuk menulis Mazmur ini. Dan Mazmur ini yang kita baca sampai pada hari ini. Saya mau bacakan ya Mazmur ini. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di manakah Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Wah, ini adalah firman Tuhan yang luar biasa, di mana Mazmur 42 itu mengajarkan kita untuk tetaplah berseru kepada Tuhan, tetaplah haus akan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Di sini Bani Korah itu menyatakan kerinduannya akan Tuhan, di mana dia seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Oh Tuhan, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah.
Bani Korah, saya percaya di sini dia sedang mengalami banyak sekali masalah pergumulan di dalam hidupnya yang mungkin tidak bisa ia perkatakan, sehingga ia rindu untuk Tuhan bisa masuk, hadirat Tuhan bisa masuk ke dalam hatinya, ke dalam jiwanya. Maka Bani Korah berkata bahwa ia sungguh haus dan merindukan akan kasih Tuhan. Saya percaya mungkin kita yang percaya kepada Tuhan, saat kita sedang tidak mengalami suatu permasalahan, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan kita bisa saja melupakan Tuhan gitu ya. Mungkin hari ini kita bisa berdoa sama Tuhan, kita bisa menjalin sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi kemudian setelah itu saat tidak terjadi apa-apa di dalam hidup kita gitu ya, kita mulai menjauh dari Tuhan. Hari yang akan datang gitu, hari yang akan datang kemudian kita mulai tidak membaca firman Tuhan lagi, atau kita tidak berdoa lagi, kita tidak membangun sebuah great relationship sama Tuhan. Bahkan ada yang mungkin sedang mengalami permasalahan atau pergumulan dan ia memilih untuk marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidupku? Tuhan, kenapa Engkau tidak tolong aku? Tuhan, kenapa sampai hal ini terjadi gitu? Mana sih Tuhan? Lebih baik aku pergi saja meninggalkan Tuhan gitu. Pergi aja aku sekalian gitu. Karena aku belum bisa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan selama ini dalam masalah-masalahku. Mungkin banyak ada yang bisa merasakan, ada yang merasakan hal seperti itu, mungkin merasakan kekecewaannya kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan, dalam firman ini, Bani Korah sudah banyak sekali mengalami kekecewaan. Sudah banyak sekali mengalami permasalahan. Ia didiskriminasi, ia dikucilkan, ia ditolak oleh orang-orang saat itu. Saat zaman Musa ya. Orang-orang yang mengucilkan dia dan menyatakan bahwa dia adalah seorang keturunan daripada pendosa. Tapi Bani Korah bertekad untuk dia tetap percaya kepada Allah yang adalah Tuhanku. Mau percaya dan selalu percaya. Walaupun apapun rintangan yang akan saya hadapi. Rintangan yang saya jalankan. Saya gak peduli. Saya tetap mau hanya berseru kepada Tuhan saja. Kepada Allahku yang hidup. Bani Korah berkata seperti itu. Maka bisakah kita berpikir secara dewasa gitu. Berpikir secara dewasa seperti Bani Korah yang mengalami banyak sekali permasalahan dalam hidupnya, tapi kita mau tetap mencari Tuhan, kita tetap mau percaya akan janji Tuhan dalam hidup kita itu tergenapi. Saya mau bacakan ayat selanjutnya ya. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, di sini dia bertanya, Bani Korah bertanya. Kan nih jiwanya Bani Korah tuh haus ya kepada Allah. Lalu dia bertanya, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, pada zaman Musa itu, di bait suci Allah, ya, orang-orang yang bisa masuk ke dalam altarnya Allah, itu hanya orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang dipilih Allah saja. Jadi jemaat-jemaat biasa itu, ya seperti Bani Korah itu nggak boleh masuk. Itu hanya boleh merasakan percikan-percikan daripada berkat Tuhan itu dari luar saja, dari kejauhan jarak berapa kilometer gitu. Ya. Itu di zamannya Musa. Tapi di zaman perjanjian baru, di zaman Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu sudah membukakan tingkap-tingkap langit melalui darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Maka kemuliaan Tuhan itu tercurah buat setiap kita, sehingga kita yang mau mencari Allah, mencari Tuhan kita, bisa dengan mudah sekali kita bisa merasakan kasih dan karunia Tuhan. Itu bisa kita datang ke gereja, dimanapun, kapanpun, di kamar, mau dimanapun, itu kita bisa merasakan kasih dan karunia Tuhan yang luar biasa. Tapi di zamannya Musa, itu belum bisa seperti itu, saudara-saudara. Bani Korah kemudian bertanya, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dia bertanya, aku ingin ya. Dia punya rasa kehausan untuk dia datang
melihat Allah di altarnya Allah, di dalam bait suci Allah. Saya bacakan ayat selanjutnya. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Nah, saya percaya di sini Bani Korah itu wajahnya sudah sembab, matanya sudah sembab ya, sudah bengkak, di mana dia menangis siang dan malam. Bukan karena dia kecewa kepada Tuhan ataupun kecewa kepada dirinya sendiri, tapi dia kecewa kepada orang-orang. Kenapa orang-orang bisa berkata seperti itu? Di manakah Allahmu? Di mana Allahmu? Nampak ya di sini orang-orang atau teman-temannya Bani Korah itu sepele kepada Bani Korah, ya, ataupun mereka tidak percaya bahwa Allah itu turut bekerja dalam kehidupannya, gitu. Bani Korah sedih. Kenapa orang-orang berbicara seperti itu? Padahal Allahku itu luar biasa loh. Ya, Allahku itu sungguh selalu ada dalam hidupku. Walaupun mungkin sekarang aku diterpa dengan berbagai macam masalah, tapi Tuhan tidak meninggalkanku. Sekalipun mungkin Tuhan tidak menjawab doaku, sekalipun mungkin Tuhan tidak menjawab ya doaku, tapi aku masih tetap akan percaya kepada Allah. Seperti itu, Bani Korah punya iman yang luar biasa gitu ya, sehingga setiap orang-orang yang menyatakan kepadanya, aduh Bani Korah, kenapa, mana Allahmu? Gitu, kenapa sih masalahmu itu selalu datang menerpa kamu? Kenapa sih kamu tuh gak selesai-selesai dengan masalahmu? Apakah Allahmu itu bekerja di dalam kehidupanmu? Orang-orang tanya seperti itu. Lalu Bani Korah merasa sedih. Mengapa ya? Gitu. Kemudian ayat yang kelima. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Nah, saya mau ambil kesimpulan. Di sini Bani Korah itu sedang mengalami gundah gulana. Ya, kemudian dia mau berjalan menuju kepadatan manusia. Banyak orang-orang yang kemudian saat itu datang ya untuk beribadah di bait suci Allah, dan kemudian Bani Korah di situ dikatakan dia melangkah ke rumah Allah dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Dia berjalan maju ke altar, tidak ke altar. Dia berjalan maju ke barisan yang paling depan. Bani Korah berjalan maju ke barisan yang paling depan, di mana ia mau merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Kalau misalkan diambil contoh, Bani Korah ini adalah orang yang datang ke gereja. Ya, dia yang paling awal datang ke gereja, setelah itu dia pergi ke barisan paling depan. Setelah itu dia mau memuji-muji Tuhan, bersorak-sorai memuji Tuhan luar biasa. Dia sangat bersemangat sekali, walaupun dia sedang mengalami suatu permasalahan, tapi dia mau mengucap syukur. Dia menyanyikan sorak-sorai pujian syukur bagi Tuhan. Mungkin orang-orang di sekitarnya yang lihat merasa keheranan ya, keanehan. Wah, kenapa orang ini yang adalah seorang pendosa, lalu dia bersorak-sorai menyanyikan pujian syukur yang seperti itu, yang sangat bersemangat seperti itu gitu. Orang-orang merasa keheranan melihat Bani Korah saat itu. Tapi dia gak mau tahu. Yang dia tahu, dia hanya mau bersyukur kehadirat Tuhan. Dan dia mau merasakan lebih lagi penyertaan Tuhan. Bani Korah kan punya keinginan gitu ya. Di ayat yang utama tadi, di ayat pertama tadi, dikatakan bahwa jiwanya sungguh merindukan Allah ya. Lalu, bolehkah aku datang untuk melihat Allah? Berarti dia memiliki kerinduan yang sungguh besar sekali untuk melihat Allah. Kemudian ayat selanjutnya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudara, di ayat ini Bani Korah bertanya kepada dirinya sendiri. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Nah, kemudian dia menjawab, ya. Dia menjawab kepada dirinya sendiri juga. Berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah.
kita lihat di sini ada tanda seru, ya, di mana tanda seru itu menyatakan bahwa itu adalah sebuah peringatan, ya, sebuah tekanan. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Wah, luar biasa ya Bani Korah. Di mana dia bertanya, dia mempertanyakan kepada dirinya sendiri, mengapakah engkau tertekan? Engkau punya Allah. Ya, berharaplah kepada Allah. Dan saya percaya bahwa kita hari-hari ini yang memiliki permasalahan di dalam hidup kita, kita boleh bertanya kepada diri kita sendiri. Tanyalah kepada diri kita sendiri, hai jiwaku, hai Lafiti, mengapa engkau tertekan jiwamu? Mengapa gelisah? Mengapa engkau gelisah? Engkau punya Allah kok, ya. Engkau nggak perlu takut, nggak perlu khawatir lagi. Engkau punya Allah loh, gitu ya. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, saya mau tekankan di kalimat ini. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Meskipun Bani Korah ya mengalami sebuah permasalahan, tapi dia punya iman dan kepercayaan yang sangat luar biasa. Di mana dia mau perkatakan, walaupun masalahku sangat besar sekalipun, aku jatuh ke dalam lembah yang paling kelam, sekalipun Tuhan tidak menjawab doaku. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Wah, kita harus memiliki iman yang sangat teguh seperti ini ya, saudara. Dimana iman kita itu benar-benar punya iman yang sangat kuat gitu. Dimana walaupun dalam suatu permasalahan kita, ya masalah kita tidak selesai bahkan, jawaban-jawaban dari setiap doa-doa kita itu belum tercapai, belum terkabul. Tapi kita harus punya iman yang teguh bahwa aku mau tetap percaya kepada Tuhan Allahku. Aku mau tetap memiliki iman yang teguh. Aku mau tetap melayani Tuhanku. Sekalipun aku tidak mendapatkan apa yang menjadi keinginanku. Mungkin setiap kali kita memiliki suatu permasalahan, kita akan berkata bahwa saya percaya kok janji Tuhan. Saya percaya bahwa doa saya akan dikabulkan mungkin nanti sebentar lagi atau berapa bulan lagi. Mungkin ada juga yang punya permasalahan, mereka akan kecewa gitu ya. Atau mungkin ada yang memiliki kepercayaan bahwa dia akan mendapatkan doanya gitu. Tapi saat kita memiliki iman dan kepercayaan yang sungguh kuat, ya yang sungguh tangguh, di mana kita mau memperkatakan bahwa sekalipun doaku tidak dijawab, tapi aku akan mau terus memuji Tuhan. Aku akan mau terus berharap kepadanya, percaya kepadanya. Dan selagi Allah tidak meninggalkan aku, ya, selagi aku masih tetap berjalan bersama-sama dengan Allah, walaupun aku tidak memperoleh mendapatkan apa yang kuinginkan, aku tidak peduli. Saat kamu memperkatakan hal seperti itu dalam iman kamu, kamu punya kepercayaan seperti itu, maka segala kekecewaan, segala permasalahan itu gak akan ada apa-apanya di dalam kehidupanmu. Karena kamu punya iman percaya yang sangat kuat dan sangat teguh di dalam Tuhan. Maka mari, saudara-saudara, biar firman ini menjadi rema di dalam hidup kita. Di dalam hati kita. Nyanyian Mazmur yang dituliskan oleh Bani Korah ini bisa menjadi berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang membacanya. Bayangkan Bani Korah adalah seorang dari keturunan pendosa, tapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Dan saya percaya bahwa setiap kita juga bakal dipakai Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa. Tuhan gak setengah-setengah loh memakai kita. Tuhan itu memakai kita dengan luar biasa, secara luar biasa. Tuhan memberikan kita the great influence to other people. Tuhan memberikan pengaruh, kita menjadi seorang pengaruh besar di hadapan orang-orang banyak di luar sana. Maka engkau yang memiliki masalah saat ini, engkau yang memiliki sebuah pergumulan, mau permasalahan apapun itu, semua hal bisa jadi masalah ya. Mulai dari masalah secara finansial mungkin, masalah dari sakit penyakit, masalah hubungan, dan banyak macam-macam ya permasalahan dalam hidup kita. Tapi kita mau percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Dan gak cuman itu ya, kita harus punya iman bahwa walaupun sekalipun ya masalah saya sungguh kian
banyak ya masalah saya sampai bertubi-tubi, dan sekalipun Tuhan tidak menjawab doa saya, tapi saya mau tetap memiliki iman yang teguh dalam Tuhan. Tapi percayalah Bapak Ibu, percayalah saudara-saudara bahwa Tuhan akan berikan masa depan yang terindah bagi setiap anak-anaknya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari saat ini kita punya iman yang teguh dalam Tuhan. Dan saya nggak mau kita neko-neko. Saya mau kita berjalan lurus terus melihat ke depan. Jangan pernah melihat ke belakang. Pandang ke depan, pandang ke atas. Kepada wajah Tuhan, kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saya mau kita hari ini mulai dekat lagi dengan Tuhan. Mulai memiliki hubungan yang erat itu dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan, milikilah the great relationship dengan Tuhan. Tuhan kan bilang, ya, jikalau engkau berdoa, dalam Matius 6 ayat 6, Tuhan berkata bahwa jikalau engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintumu. Dan berdoalah kepada Allahmu yang tersembunyi, maka Allahmu yang mendengarkan yang tersembunyi akan memberikannya kepadamu. Tuhan Allahmu akan mendengarkanmu dan akan menyejukkan, menenangkan jiwamu. Jikalau engkau memiliki masalah, jangan neko-neko, ya. Datang dan carilah Tuhan. Tuhan itu baik loh. Tuhan pasti mau dengarkan engkau. Dan Tuhan pasti akan, healing hatimu secara luar biasa sekali. Gitu. Saya kalau misalkan ada masalah, saya nggak pernah mencari kesenangan dunia. Saya pasti mencari Tuhan terlebih dahulu. Itulah yang harus Anda lakukan saat ini. Ya, serahkan segala permasalahanmu sama Tuhan. Aku nggak peduli. Aku sekarang mau punya iman, kepercayaan yang luar biasa. Aku sekarang mau punya iman bahwa segala masalah dalam hidupku, segala pergumulanku, itu aku mau serahkan sama Tuhan gitu. Apa yang menjadi beban di dalam tubuhku, di dalam hidupku saat ini, aku percaya Tuhan itu sudah, bebanku itu sudah aku pindahkan, dan Tuhan yang memikulnya. Gitu. Seperti Tuhan memikul salib untuk menyelamatkan jiwa-jiwa kita. Maka kita yang saat ini mungkin menjauh dari Tuhan, saya mau kita ambil waktu, berdiam diri, masuk ke kamarmu, kuncilah pintumu, termenunglah untuk mencari Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa itu terjadi dalam hidupmu. Maka segala macam permasalahanmu, segala macam ego yang merusak hati dan pikiranmu, yang merusak ketenanganmu sehingga engkau saat ini, hari-hari ini tidak tenang, merasa cemas, merasa khawatir. Don't worry. Tuhan selalu ada di sampingmu. Tuhan adalah penghiburanmu. Don't worry. Tuhan selalu ada. Itu janji Tuhan buat setiap kita. Baiklah saudara-saudara, ini sharing firman Tuhan hari ini. Saya percaya Anda terberkati dan Anda bisa hidup dalam Tuhan lebih lagi. Ayo, cari Tuhan lebih lagi. Saya berdoa buat Anda yang sedang mengalami permasalahan pergumulan. Semoga permasalahan dan pergumulan Anda itu cepat berakhir ya. Gak cuma cepat berakhir, tapi Anda juga bisa merasakan hadirat dan kuasa Tuhan dalam hidup Anda. Sehingga kuasa Tuhan itu menjadikan Anda menjadi pribadi yang lebih dewasa. Naik ke level-level selanjutnya. Menjadi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Terima kasih saudara-saudara yang mendengarkan. Sampai ketemu lagi. Shalom.